Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang berbahagia. Kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, pada seri video tutorial pengembangan pembelajaran daring Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan modul activity yang bernama workshop. Workshop adalah sebuah modul yang memiliki kapabilitas seperti assignment, tetapi dengan fungsi tambahan, yaitu peer review atau penilaian sejawat. Bagaimana cara menggunakan workshop? Mari kita tonton video berikut ini. Baik, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang suatu modul pada Moodle yang bernama workshop. Jadi workshop adalah sebuah modul yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran berbentuk peer review. Jadi ini adalah sebuah extension dari assignment. Kalau pada modul assignment kita hanya meminta mahasiswa untuk mengumpulkan tugas dan penilaian diberikan langsung dari dosen, maka dengan menggunakan workshop kita dapat melakukan kegiatan tambahan berbentuk peer review atau penilaian sejawat. Artinya setiap mahasiswa itu akan dibebankan untuk memeriksa atau memberikan nilai kepada tugas temannya. Ada banyak hal yang dapat kita petik di sini. Pertama, tentu saja dengan adanya kegiatan seperti ini, tugas kita sebagai dosen sedikit banyak berkurang karena nilai itu didapatkan dari teman sejawat mahasiswa masing-masing. Tetapi di sisi lain, workshop juga dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berlatih berpikir kritis atau berlatih critical thinking. Karena tentu saja dengan memberikan penilaian pada temannya, dia dapat melatih dirinya untuk memberikan pendapat dan menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk mengukur sebuah permasalahan. Oleh karena itu, penggunaan workshop ini sangat digunakan dan akan sangat bermanfaat untuk semua kita, baik dosen maupun mahasiswa. Nah, modul ini cukup kompleks tentu saja dan membutuhkan pengelolaan yang sedikit lebih banyak, walaupun kita juga dapat melakukannya secara otomatis. Artinya kita bisa menggunakan penjadwalan yang cukup rapi sehingga kegiatan dapat berlangsung tanpa kendali dari dosen. Tetapi ini juga bisa dilakukan secara manual. Baik, seperti biasa untuk menambahkan modul kita hidupkan mode edit, kita klik turn editing on. Kita scroll ke topik yang kita inginkan. Saya sudah siapkan sebuah topik di sini untuk workshop. Caranya seperti biasa, klik add an activity or resource, kemudian kita cari sebuah modul yang namanya workshop seperti ini. Ya. Kemudian di sini yang pertama harus kita isi adalah nama workshopnya tentu saja. Nah, kemudian description, biasanya description itu sifatnya opsional, tapi saya sangat menyarankan description ini diisi karena nanti akan berhubungan dengan instruksi yang jelas bagi mahasiswa. Artinya kita butuh menjelaskan pada mahasiswa bagaimana cara melakukannya. Oke, saya buat sedikit. Nah, ini singkat saja, tetapi saya menyarankan memang ini agak kompleks, ya, perlu dijelaskan dengan cukup baik. Kemudian di sini ada grading strategy. Jadi pada dasarnya dalam kegiatan workshop ini mahasiswa akan mendapatkan nilai dari dua sumber. Yang pertama adalah nilai yang dia dapatkan atas submission-nya atau atas tugas yang dia kumpulkan. Artinya kalau dia submit paper lalu kemudian dinilai oleh temannya, maka dia akan mendapatkan nilai dari temannya itu. Nah, yang kedua itu berasal dari
kegiatan dia dalam mengakses atau menilai temannya. Nah, ini diberikan secara otomatis oleh sistem, jadi kita tidak perlu mengatur bagaimana cara penilaiannya karena itu secara otomatis. Nah, secara default ini grade for submission itu diberi 80 poin atau 80%, sedangkan assessment itu 20 poin. Nah, kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya pikir biasanya praktiknya memang ini sudah cukup ideal, artinya nilai assessment itu ada tapi tidak terlalu besar, tidak sebesar yang lain. Nah, sedangkan grading strateginya yang saya sarankan adalah menggunakan accumulative grading, jadi nilainya di total dari poin-poin yang kita gunakan. Nah, kemudian di bawahnya masih cukup banyak setting yang perlu kita atur dan memang karena kompleksitasnya disarankan untuk memeriksa satu persatu. Ya. Pertama, untuk submission setting ini kita bisa tuliskan instruksi. Misalnya kumpulkan tugas di sini ya. Ini singkat saja sebagai contoh. Kemudian submission type-nya itu seperti modul-modul yang lain ada dua kemungkinan. Satu online text artinya tulis langsung, atau yang satu lagi file attachment berbentuk file ya. Nah, kali ini saya hanya akan mencontohkan menggunakan online text. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya perlu diatur adalah assessment setting. Misalnya kita tulis nilailah tugas teman Anda. Ya, ini seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan melakukan satu langkah lagi yaitu menambah rubrik, karena rubrik ini yang akan digunakan untuk menilai tugas teman masing-masing. Jadi tidak kita berikan secara bulat tetapi dengan parameter dengan kriteria. Ya. Yang lain itu mungkin bisa kita jelaskan sederhana saja. Feedback ini adalah bentuk feedback. Apakah kita ingin menambahkan feedback secara verbal atau angka saja? Ini kita bisa atur dengan disable, berarti tidak ada feedback verbal. Optional artinya boleh ada, boleh tidak. Kalau required, wajib. Nah, ini kadang-kadang tergantung kita, karena kalau saya biasanya menggunakan required supaya mahasiswa tidak hanya sekedar memberi nilai tapi juga memberikan masukan. Nah, ini juga mendorong berpikir kritis. Nah, example submission ini bagus digunakan kalau kita ingin memberikan contoh kepada mahasiswa bagaimana cara membuat tugasnya. Jadi mereka tahu kisi-kisinya. Yang lain juga kita bisa menggunakan example submission ini untuk mereka berlatih menilai. Jadi skenarionya kita memberikan contoh paper misalnya, kemudian mahasiswa akan menilai, lalu nilai dia akan dibandingkan dengan nilai yang kita berikan. Jadi kita sudah berikan juga contohnya seperti ini, gitu ya. Ini sangat baik untuk dilakukan. Yang lain-lain sementara tidak perlu kita bahas karena beberapa sudah pernah dijelaskan pada modul-modul sebelumnya. Kita akan klik dulu, simpan dulu. Saya sarankan menggunakan save and display karena kita masih harus melihat ke bagian monitoring atau dashboard workshop. Jadi kita klik save and display. Nah, di sini ini adalah semacam dashboard atau semacam menu pengaturan untuk workshopnya, di mana kita bisa mengendalikan setiap fase kegiatan. Misalnya, beberapa yang perlu dilakukan di sini. Pertama, kita bisa menggunakan link ini, edit assessment form, untuk memberikan form atau rubrik. Ya, kita akan lakukan itu sekarang. Kita klik edit assessment form, kemudian kita berikan kriteria atau parameter dan nilainya. Misalnya sederhana, misalnya kita berikan dulu untuk aspek bahasa yang digunakan, nilai maksimumnya misalnya 5 poin. Ya. Kemudian aspek kedua, kita bisa tambahkan seperti ini. Aspek kedua misalnya format penulisan. Nah, ini adalah rubrik yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa untuk menilai tugas temannya. Jadi, kita bisa buat beberapa aspek, walaupun saya sarankan tidak banyak-banyak supaya mahasiswa bisa fokus. Aspek tiganya misalnya isi ya, atau konten. Nah, kemudian kita berikan maksimum grade ya dengan poin di sini, sehingga nanti nilai ini akan terakumulasi ya. Kalau misalnya setiap anak memberikan nilai 5, maka dia akan dapat 100% dikalikan dengan nilai untuk submission tadi yaitu 80 ya. Kalau misalnya 444 itu berarti mungkin dapat sekitar 80. Nah, selesai, kita tinggal klik save and close. Nah, dengan
centang berwarna hijau terang ini berarti bahwa assessment formnya sudah siap. Nah, ini sangat dibutuhkan karena kita harus memastikan sebelum mulai kegiatan form sudah tersedia terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti di fase berikutnya kita bisa mengalokasikan submission, artinya kita bisa menukar mahasiswa siapa yang akan menilai siapa atau siapa yang akan dinilai siapa. Nah, ada banyak atau ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan submission ini. Kita akan tunjukkan dulu sekilas. Pertama, manual, artinya setiap orang itu harus bisa kita atur sendiri. Misalnya si A diminta untuk mengkoreksi B, B mengkoreksi C, C mengkoreksi D. Itu adalah mode manual. Tetapi tentu saja mode manual ini akan merepotkan karena kita kalau jumlah mahasiswanya banyak, karena nanti akan kesulitan kita memastikan setiap orang apa sudah dapat giliran untuk memeriksa tugas temannya atau belum. Nah, yang biasa saya lakukan itu adalah menggunakan random allocation atau schedule allocation. Bedanya adalah kalau schedule allocation itu walaupun tugas mahasiswanya belum dikumpul, kita sudah bisa mengatur atau menjadwalkan, oh nanti setelah tanggal sekian dia secara otomatis akan dapat pasangan. Seperti itu, ya, dalam penilaian. Sedangkan kalau menggunakan random, ini biasanya disarankan digunakan kalau tugas sudah dikumpulkan dan kita belum melakukan random allocation. Oke, nah kemudian baru kita gunakan schedule allocation kalau kita memastikan bahwa setelah submission lengkap, setiap siswa sudah mengumpulkan tugas, maka kita bisa menjadwalkan pengelompokannya. Tetapi pada konsepnya ini mirip. Nah, oleh karena itu untuk sekarang karena kita belum punya submission, kita akan menggunakan random allocation terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita memilih jumlahnya. Artinya satu orang anak akan mereview berapa orang. Atau sebaliknya, ya, satu submission akan dinilai oleh berapa orang. Jadi tergantung cara pemilihannya. Kalau saya biasanya menggunakan pola per reviewer, ya. Jadi kalau kita sebut misalnya 2 per reviewer, berarti setiap anak itu akan mendapatkan tugas untuk menilai 2 orang temannya. Ya. Kalau kita bilang 2 per submission, maka setiap submission itu akan dinilai oleh 2 orang. Bedanya adalah kalau kita mengatakan 2 per submission, maka bisa saja seorang anak mendapatkan lebih dari 2 paper untuk dinilai atau kurang dari 2. Jadi bisa saja satu orang cuma dapat 1 atau satu orang dapat 2. Tapi kalau kita bilang per reviewer, maka setiap anak itu pasti akan mereview 2 temannya. Makanya saya lebih memilih untuk menggunakan 2 per reviewer. Nah, yang terakhir yang mungkin bisa kita lakukan di sini adalah apakah kita ingin mencentang participants can assess without having submitted anything. Ini berarti kalau anak tidak mengumpulkan tugas, apakah kita izinkan dia menilai? Kalau saya biasanya tidak saya aktifkan, artinya kalau tidak submit dia tidak bisa menilai. Tetapi bisa juga skenarionya, walaupun dia tidak mengakses, kita berikan juga tugas. Cuman dengan resiko hati-hati bahwa nanti mahasiswanya jangan-jangan tidak memberikan penilaian untuk temannya. Itu juga bisa menimbulkan resiko. Nah, sementara kita abaikan saja dulu, lalu kita klik Save Changes. Ya, nah, seperti ini belum ada karena memang belum ada pesertanya. Nanti kita akan tunjukkan dengan satu contoh yang sudah jalan. Nah, setelah selesai dengan pengaturan ini, ya, pastikan bahwa semua sudah tercentang. Maka cara dosen untuk mengelolanya, satu bisa digunakan secara manual dengan menggunakan timeline. Jadi tadi di settingnya, kalau saya tunjukkan ulang, di sini kita bisa mengatur waktunya secara lengkap menggunakan availability, ya. Jadi di sini ada open for submission from, jadi kapan mulai boleh dikumpulkan, kapan deadline-nya, kemudian assessment form-nya kapan dimulai, kemudian deadline for assessment-nya kapan dimulai. Tetapi kita juga bisa mengaturnya secara manual, ya. Yang pasti ingat bahwa ini dilakukan secara berurutan. Jadi misalnya ini tanggal 1 malam, nah ini mungkin harus dilakukan setelah tanggal 1 malam atau tanggal 2 misalnya. Jadi tidak saling bertabrakan. Oke, itu dulu. Nah, sekarang kita akan lihat contoh workshop yang sudah saya jalankan. Ini akan saya matikan dulu. Nah, saya akan tunjukkan contoh workshop. Di sini misalnya saya sudah punya 4 orang
mahasiswa dan setiap mereka sudah kumpul tugas dan ini dalam fase submission seperti ini. Nah, kalau kita switch to the assessment phase di sini, maka secara manual anak-anak ini akan diminta untuk memberikan penilaian kepada temannya masing-masing. Nah, sekarang kita di sini ada tanda silang, berarti ada masalah atau belum selesai pengaturan allocate submission. Ini adalah cara kita untuk mengalokasikan submission. Nah, saya akan klik allocate submission di sini. Seperti tadi, kita bisa menggunakan metode manual, kita tunjuk satu orang untuk satu misalnya, atau lain-lain. Tetapi kesulitannya nanti kita akan susah mengendalikan kalau jumlahnya banyak. Maka kita bisa menggunakan random allocation. Misalnya saya tetapkan 2 per reviewer. Jadi setiap reviewer harus menilai 2 paper temannya. Nah, kita klik seperti ini, kemudian kita klik Save Changes. Nah, maka setiap anak ini akan terassign secara otomatis seperti ini. Ya, kita lihat, kita balik ke contoh workshopnya. Nah, ini sudah kelihatan pembagiannya. Jadi ini satu papernya, ini paper dari si A misalnya dinilai oleh 2 orang temannya dan seterusnya sampai di bawah. Oke. Nah, saya akan tunjukkan sedikit bagaimana cara anak ini mengakses nilai temannya. Misalnya, dia akan mengklik submission-nya seperti ini, lalu dia akan mengakses dengan mengklik access. Nah, disinilah nilai tadi kita berikan sesuai dengan aspeknya. Jadi misalnya aspek 1 bahasa, saya berikan contoh cepat. Oke. Nah, ini kayaknya tadi 10 poin ya maksimumnya. Nah, oke, kemudian kita save and close. Di sini ada assessment weight, ini hanya untuk dosen, artinya kita bisa memberikan bobot lebih tinggi. Misalnya kita ingin menilai juga, maka kita bisa memberikan bobot yang lebih tinggi dari penilaian mahasiswa, itu contoh. Oke, kita lihat tugas yang satu lagi, kita assess. Saya akan berikan nilai secara acak untuk contoh saja. Ya, nah ini feedbacknya tadi, kalau diwajibkan dia harus diisi, kalau tidak dia boleh di skip saja. Oke, kemudian saya akan masuk satu lagi. Nah, oke. Kemudian ini yang terakhir. Tampilan untuk mahasiswa mungkin akan sedikit berbeda tentu saja, karena ini tampilan dosen di mana lebih fleksibel dan punya kapabilitas yang lebih luas seperti itu. Kalau sudah selesai seperti ini, ya, dan kita lihat sudah tidak ada masalah lagi, centangnya sudah warna hijau semua, berarti sudah selesai. Dan kita dari assessment phase kita bisa pindah ke fase berikutnya, yaitu grading evaluation phase dengan cara mengklik link ini, switch di sini atau di sini sama saja. Oke, kalau sudah selesai maka semua nilai tadi ini sudah terekam. Kita tinggal namanya recalculate. Kita akan menilai ulang dengan cara mengklik recalculate grade seperti ini. Oke, nah di sini ada comparison of assessment. Kita bisa membuat pengaturan comparison perbandingannya itu dengan cara yang berbeda ya. Fair itu artinya standar, tapi kita bisa very strict, bisa juga very lax. Artinya apa? Artinya misalnya ada satu paper dinilai oleh 2 orang atau lebih. Nah, kita akan mencoba, sistem akan membandingkan mana nilainya yang lebih tinggi, sehingga dengan nilai memastikan bahwa tidak ada yang memberikan nilai sembarangan atau segala macam. Dan biasanya kalau ada satu mahasiswa yang memberikan nilai sembarangan dan berbeda dari nilai rata-rata yang diberikan teman yang lain, maka dia akan mendapatkan penalti dalam bentuk nilai assessment-nya tidak 100%. Ya. Nah, seperti kita lihat di sini, ini adalah nilai submission-nya. Ini nilai yang saya berikan tadi. Sedangkan assessment ini 0, tidak ada karena memang mereka tidak mengakses temannya, karena saya skip saja. Nah, kalau sudah selesai, mungkin kita bisa memberikan conclusion, ya, ini akan lebih baik. Ya, misalnya kita balik dulu ke conclusion. Oke. Nah, ini conclusion-nya. Misalnya, ini saya kasih contoh sederhana saja.
Oke, kita klik. Nah, kita kembali ke contoh workshop tadi. Maka ini sudah tercentang juga. Kita tinggal klik switch to the next phase. Karena pada level ini, pada tahap ini, biasanya mahasiswa belum bisa melihat nilai yang dia dapat. Oke, kalau kita sudah klik, maka sudah concluded, sudah selesai, maka nilainya ini bersifat final. Ya, total yang didapatkan adalah dari submission dan kemudian dari assessment dari temannya. Nah, ini adalah contoh penggunaan workshop dan memang harus diakui ini cukup kompleks, makanya videonya juga cukup panjang dan kita akan mencoba menambahkan dengan tutorial-tutorial sampingan tambahan dari workshop ini karena masih ada banyak kapabilitas yang bisa kita kerjakan di sini. Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah tutorial singkat ini. Seperti kita tunjukkan tadi bahwa workshop dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penilaian sejawat atau peer review, sehingga pengajar tidak perlu selalu mengandalkan penilaian dari dirinya, tetapi juga bisa melalui penilaian antar mahasiswa sendiri. Demikianlah, semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan dengan video-video lainnya tentang activity-activity pada e-learning berbasis Moodle. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.